warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita udah belajar mengenai apa itu perbandingan. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai yaitu perbandingan senilai atau biasa disebut dengan proporsi. Apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai atau proporsi yaitu perbandingan dua besaran bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka yang lain akan semakin besar. Atau sebaliknya. Kita bisa lihat, nah di sini ada grafik. Grafik ini menjelaskan bahwa bila suatu nilai semakin tinggi, maka nilai yang lain juga ikutan tinggi. Misalkan di sini ada 2 pensil. Nah, 2 pensil itu harganya 800. Sedangkan 4 pensil harganya 1.600. Nah, kalau dari sini kita dapat simpulkan bahwa semakin tinggi banyaknya pensil, maka harga pensil pun juga ikut tinggi. Nah, kebalikannya, kalau misalnya harga pensilnya semakin dikit, harga pensilnya juga semakin murah, seperti itu. Nah, sekarang kita misalkan kasih contoh. Ada sebuah pensil, harganya 1.500. Berapakah harga 2 buah pensil, 3 buah pensil, dan X buah pensil? Nah, kalau kayak gini, kira-kira perbandingan senilai atau enggak? Iya, perbandingan senilai. Kenapa? Karena kalau misalnya sebuah harga biasanya kalau semakin banyak itu akan semakin tinggi harganya. Nah, sekarang pertama kalian harus buat dulu tabel untuk mempermudah kegiatan kalian. Nah, lalu ditulis ini pensil 1, sebuah pensil. Nah, di sini katanya sebuah pensil harganya 1.500. Tulis satu buah pensil harganya 1.500. Berapa harga buah pensil 2, 3, dan X? Nah, gimana caranya membandingkan pensil dengan harganya? Nah, di sini pensilnya itu 1 berbanding 1.500. 2 berbanding A, kayak gitu. Nah, udah seperti ini, lalu kalian kali silang. Untuk menentukan nilai A ini, kalian kali silang ini dengan ini dengan ini. Gitu. Nah, jadi 1 kali A sama dengan 2 dikali 1.500. A-nya 2 kali 1.500, 3.000. Berarti harga A-nya itu yaitu 3.000. Nah, selanjutnya kita lihat. Untuk harga 3 pensil itu gimana caranya? Membandingkan antara ini dengan ini dengan ini. Ini kita nggak tahu, misalkan kita B, kasih simbol, berarti 2 per 3.000, tulis di sini, sama dengan banding 3 per B. Nah, lalu sudah begini, kalian kali silang. Atas bawah, bawah atas. Berarti 2 kali B sama dengan 3 kali 3.000. Kalau ditulis B sama dengan 3 dikali 3.000 per 2. Betul? Jadi B sama dengan 3 kali 3.000, 9.000. 9.000 dibagi 2 sama dengan 4.500. Seperti itu. Betul? Betul. Jadi nilai B-nya yaitu 4.500. Ini untuk perbandingan senilai. Maka semakin banyak pensil yang dibeli, maka semakin besar harga yang harus dibayarkan. Ya, ini semakin banyak pensil, maka harganya juga semakin banyak yang harus dibayarkan. Seperti itu. Ini untuk perbandingan senilai. Sebelumnya sudah belajar mengenai skala kan ya di SD. Nah, misalkan di sini Ibu punya peta. Petanya itu peta Kecamatan Cibenying Kaler. Nah, jarak antara Kelurahan Cikutra, jarak dari Kelurahan Cikutra ke Pasir Layung adalah di petanya katanya 4 cm. Nah, jarak sebenarnya antara Kelurahan Cikutra dan Pasir Layung ternyata 20 km. Berapakah skala peta tersebut berdasarkan satuan cm? Nah, gimana kalau seperti ini? Berarti kalian pakai rumus jarak skala sama dengan jarak pada peta dibagi per jarak sebenarnya. Nah, jarak pada petanya 4 cm, jarak sebenarnya
20 kilometer ubah ke sentimeter jadi 2 juta seperti itu. Nah, udah ini kalian perkecil saja. 4 misalkan perkecil bagi 4 1, 20 bagi 4 5, berarti 1 banding 5, sisa nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, berarti 1 banding 500. Artinya apa? Jadi skala pada petanya yaitu 1 berbanding 500 atau 1 cm pada peta ini mewakili 500 cm jarak sesungguhnya. Seperti itu. Ini untuk yang perbandingan senilai pada peta. Nah, lalu kalau perbandingan berbalik nilai gimana? Perbandingan berbalik nilai, misalkan dua besaran, bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin kecil. Misalkan di sini ada jumlah pakan sapi. Nah, di pakan sapi ini semakin banyak sapinya, maka waktu habis pakannya akan semakin banyak atau semakin dikit. Misalkan di sini kita lihat 50 kilo pakan sapi. Dengan 20 ekor sapi, katanya di sini waktunya itu 6 hari. Ya, nah sedangkan kalau misalnya 80 sapi dengan pakan yang sama akan menghabiskan waktu sebanyak 2 hari. Nah, kira-kira kalau di sini sapinya semakin banyak, maka waktunya juga semakin sedikit. Ya, semakin turun. Ini semakin banyak, kalau yang ini semakin turun. Nah, ini dinamakan dengan perbandingan berbalik nilai, di mana suatu besaran jika nilai yang satu semakin besar, maka nilai yang lainnya akan semakin kecil seperti itu. Paham ya? Seekor angsa menghabiskan pakan 1 kilo per hari. Nah, jika peternak ternyata memiliki pakan 60 kilo, berapa persediaan pakan akan habis? Jika angsa yang dipelihara ada 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor. Nah, gimana caranya? Pertama, buat tabel angsa, jumlah angsa, lalu ketersediaan pakan 60 kilo. Kemudian, nah kalau dari sini kita menggunakan prinsip berbalik nilai dan kali silang. Gimana? Jadi bandingkan dulu kalian jumlah angsanya, lalu bandingkan juga dengan pakannya. Tapi dibalik. Nah, misalkan di sini 1/2 sama dengan A per 60. Ya, 1/2 sama dengan A per 60. Jadi, kalian kali silang, ini kali ini kali ini. Lalu, 60 dikali 1 sama dengan A kali 2. Jadi A-nya itu sama dengan 60 kali 1 per 2. Nah, di sini kalian bisa coret 30 hasilnya. Jadi A-nya itu yaitu 30. Nah, selanjutnya kita cari yang B. Gimana caranya? Berarti 2/3. Jadi 2/3 sama dengan B per 30. Seperti itu ya. Lalu dari sini kalian kali silang. B kali silang 2 kali 30 sama dengan 3 kali B atas 30 kali 2 sama dengan B kali 3. Maka B-nya itu 30 kali 2 dibagi 3. Ya, lalu coret-coret saja. Coret-coret 1, 10 kali 2, 20. Berarti B-nya 20. Jadi semakin banyak angsa yang dipelihara, lihat di sini. Semakin banyak angsa yang dipelihara, maka semakin sedikit persediaan harinya. Jadi semakin sebentar pakan habisnya. Selain pakan juga ada kecepatan mobil.
Jika suatu mobil rata-rata memiliki kecepatan 72 km per jam, jarak antara dua kota yang ditempuh yaitu ternyata 5 jam. Berapakah kecepatan rata-rata mobil itu jika lamanya 8 jam? Nah, di sini misalkan Ibu punya gambar. Ini dari kota A ke kota B. Katanya kecepatan dari sini ke sini itu kalau 5 jam itu kecepatannya 72 km per jam. Nah, sekarang kalau misalnya kira-kira 8 jam, kira-kira kecepatannya akan semakin tinggi atau akan semakin rendah? Kalau yang pertama 5 jam itu ternyata rata-ratanya 72 km. Nah, kalau waktunya diperlama, kira-kira kecepatannya akan semakin tinggi atau rendah? Kita lihat ya. Kita tulis dengan kecepatan, buat tabel dulu, kecepatan dan waktu tempuh. Di sini kecepatannya ada 72 dan A yang kita nggak tahu ini angkanya berapa. Lalu ada waktu tempuhnya 5 jam dan 8 jam. Nah, terus lalu kalau setelah ini bagaimana? Dengan melakukan perbandingan. Jadi 70 berbanding A sama dengan 8 berbanding 5 ya. Jadi kalian balik yang ini. Ini kali silang. Berarti A kali 8 sama dengan 72 kali 5. 8-nya pindahin ke sayap kanan, berarti A sama dengan 72 dikali 5 per 8. Jadi, nah ini 9 dari mana? 72 bagi 8, 9 ya. 9 kali 5, 45. 45. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian diperhatikan lebih lanjut, kalau waktu tempuhnya itu lama, maka kecepatannya itu akan semakin berkurang. Jadi kalau yang ini semakin tinggi, yang ini semakin rendah. Ya, ini kalau ditulis ini 45. Jadi kalau ini disebutnya dengan berbalik nilai. Kenapa berbalik nilai? Karena kalau yang satu tinggi, maka yang satunya itu rendah. Ini dari 5 ke 8, ini dari 72 ke 45, kayak gitu. Jadi untuk waktu tempuh 8 jam, kecepatan rata-ratanya adalah 45. Jadi semakin lama mobil itu jalan, semakin besar kecepatan, maka waktu tempuhnya akan semakin sedikit. Nah, demikian, terima kasih. Nah, lalu sekarang kalian kerjakan atau silakan lihat di Google Classroom masing-masing untuk tugas pada pertemuan kali ini. Oke? Bila ada pertanyaan, boleh WA ke Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.